Dalam Alkitab ini sangat jelas sekali diceritakan bagaimanakah ciri-ciri orang Kristen yang sudah bertobat, di mana Rasul Paulus menyaksikan pertobatannya kepada jemaat di Galatia dengan menuliskan surat kepada mereka dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi di sini Paulus menyaksikan bagaimana pertobatannya. Dia sudah lagi tidak hidup seperti hidup lamanya, tapi dia mengatakan, "Namun aku hidup." Ini bukan lagi Rasul Paulus yang dulu yang hidup, di mana dia dulu suka menganiaya orang Kristen, bahkan juga memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Tapi begitu dia bertobat, dia mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi ini Rasul Paulus yang dulu yang hidup, melainkan ini adalah Rasul Paulus yang sudah diubahkan hidupnya oleh Tuhan." Bahkan kepada jemaat di Roma dia juga menyaksikan pertobatannya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi di sini Rasul Paulus menceritakan bagaimana ciri-ciri orang Kristen yang sudah bertobat itu, di mana kita harus mempersembahkan yaitu tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan ayat yang kedua mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jadi firman Tuhan ini menceritakan bagaimanakah ciri-ciri orang Kristen yang sudah bertobat, yaitu dia harus meninggalkan hidup lamanya, dan hidupnya nggak boleh serupa dengan orang-orang dunia. Dalam ayat 2 tadi mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Kalau orang dunia suka mabuk, kita tidak. Kalau orang dunia suka berjudi, kita tidak. Kalau orang dunia suka selingkuh, kita tidak. Kalau orang dunia suka menjadi rentenir, kita tidak. Kalau orang dunia suka berdukun, kita tidak. Pokoknya apa yang dilakukan oleh orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, itulah yang harus kita tinggalkan, supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang dan hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Salam.